Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba ulas buku warung. Buku warung sekarang lagi banyak iklannya di Facebook. Oke, Anda cukup ketika mendaftarkan cukup bisa dengan memasukkan nomor handphone Anda. Nah, ini saya sudah registrasi dan sudah saya coba. Nah, tampilannya yang pertama di muka seperti ini. Misalkan ada menunya tuh ada utang, ada transaksi. Nah, transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran. Ini ada laporan ada laporan pemasukan dan pengeluaran, ada laporan utang piutang. Kita coba review ya seperti apa ya. Nah, ini profilnya saya coba masukkan misalkan untuk RT 04 RW 23. Maaf. Oke, kita mulai ya. Di sini pertama utang. Nah, ini kelebihannya sih ini bisa untuk utangnya Anda bisa menambahkan dari buku alamat Anda. Misalkan ini saya masukkan, ada satu sudah masuk. Nah, ini saya masuk namanya Apip de Bale. Nah, ini buku tambah utang ini bukannya kita yang utang, tapi utang orang ke kita. Oke, sekarang kita coba tambah utang, kita klik namanya. Nah, di sini kita beri pinjaman atau terima pembayaran. Oke, misalkan kita masukkan beri pinjaman misalkan sebesar 50.000. Oke, catatan misalkan 500.000. Misalkan 50.000. Misalkan sini iuran RT simpan. Nah, di sini ada pengeluaran 50.000. Oke, nah setelah itu kita bisa kembali sini. Nah, kita lihat di laporan. Nah, tanggal. Nah, ini belum ada. Nah, ini utang piutang. Nah, ini masih 0 dan 0. Berarti apa yang kita tadi keluarkan belum dicatat di sini, belum masuk ke laporan sebagai pengeluaran tanggal 28 April. Oke, di sini laporannya nggak keluar. Oh, udah keluar nih tanggal 28 April. Berarti tadi belum, masih loading, refresh, dan di sini ada pengeluaran 50.000. Oke. Nah, itu untuk mencatat pengeluaran, untuk mencatat pinjaman ke orang lain, meminjamkan ke orang lain. Oke, selanjutnya kita transaksi di sini. Nah, di sini transaksi ada penerimaan dan pengeluaran. Untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran, misalkan nih saya klik tambah transaksi. Nah, di sini Anda bisa pengeluaran atau Anda bisa pemasukan. Kalau pemasukan warnanya hijau, kalau pengeluaran warnanya merah. Oke, nah sebelum kita menyimpan transaksi, kita lihat per kategori. Pengeluaran belum ada transaksi. Nah, pemasukan belum ada transaksi. Oke. Nah, ini bisa per tanggal, bisa per kategori. Untuk melihat transaksinya kita coba aja ya. Misalkan transaksi, tambah transaksi. Misalkan 20.000 kita terima. Kalau terima berarti kita pemasukan. Nah, kita pilih kategorinya. Nah, di sini ada kategorinya kopi, rokok, internet. Nah, anggaplah RT 04023 ini kita punya warung atau koperasi. Nah, misalkan pemasukannya itu misalkan di sini ada bonus, paket data, token. Kalau Anda mau tambahkan lagi, misalkan belum ada, Anda bisa klik tambah kategori baru. Misalkan kategorinya misalkan penjualan sembako.
kategori itu kalau untuk kelompok ya, kelompok transaksi kita simpan. Oke, nah sembako pemasukan, misalkan catatannya penjualan sembako, misalkan tanggal 29 April. Oke, kita pilih tanggalnya. Kalau Anda mau rubah tanggalnya bisa, anggaplah ini kita harian, simpan transaksi. Oke, 20.000 tanggal 29 April sembako 20.000 harian. Kalau mingguan ini buat transaksi mingguan, transaksi bulanan nanti semua keluar di sini dalam rentang waktu 1 bulan. Ini yang harian 1 hari ini. Tanggal 5 April nggak ada, ini 5 April saya waktu itu coba isi tapi nggak jadi. Oke, ini untuk per tanggal, untuk per kategori seperti ini kelihatannya nanti per kategori transaksinya, pengeluaran, pemasukan. Nah ini pemasukan 20.000, pengeluaran tidak ada. Oke, ini kita coba pengeluaran belum ada transaksi, betul kan? Oke, semua. Kalau semua itu berarti ada pemasukan, ada pengeluaran. Kita coba tambah transaksi khusus untuk yang pengeluaran misalkan 5.000, pilih kategori pengeluarannya seperti misalkan beli stok, beli rokok, atau beli apa ya, misalkan beli obat lah gitu. Obat untuk dijual, beli obat Panadol, dapat Panadol 29 April. Oke, simpan transaksi. Nah di sini kalau semua berarti ada pengeluaran yang merah 5.000, sembako 20.000. Kita coba klik yang beli stoknya, apakah nanti bisa keluar rinciannya. Nah ini rinciannya. Kalau Anda klik, Anda bisa kembali melihat rincian pembelian atau penjualannya. Sembako tanggal 29, di sini rinciannya penjualan sembako tanggal 29 April tahun 2020, pemasukan 20.000. Oke, ini untuk per kategori, untuk per tanggal seperti ini. Oke, ada pemasukan 20.000, pengeluaran 5.000. Ini yang tanggal 5 April pemasukan ini kita hapus saja, kemarin saya trial biar tidak mengganggu, nggak membingungkan. Oke, nah seperti inilah transaksinya. Nah di laporannya kita bisa lihat ada laporan utang piutang, ada laporan pemasukan dan pengeluaran. Nah ini laporannya untuk rentang waktu, jangka waktu itu rentang waktu 29 April sampai 29 April. Kalau misalkan Anda mau 1 bulan mulai dari tanggal 1 ada transaksinya, tinggal klik mulainya tanggal 1 sampai 29 April. Nah cuman ini kelemahannya saldonya tidak ada ya kalau kita lihat di sini. Nah ini untuk 1 hari penerimaan dan pemasukan. Nah untuk transaksi utang piutang ada di sini. Kita lihat utang 0, piutang 0. Hari ini harusnya ada, coba kita refresh. Hari ini masih tidak ada. 7 hari terakhir. Nah 28 April, karena udah masuk tanggal 29 sekarang, tadi kita masukinnya tanggal 28. Sekarang ini saya rekamnya udah mulai pergantian waktu. Oke, udah 29 April. Nah sekarang kita coba penerimaan pembayaran piutang. Nah ini tinggal kita klik AppDeBale ini untuk penerimaannya. Belum, di sini keterangannya masih belum dibayar. Nah kita coba klik terima pembayaran tanggal 29 April, pelunasan utang.
Oke. Nah, di sini utang Apip udah 0, kita balik. Utang Apip udah 0, belum terbayar nggak ada. Yang sudah terbayar sudah bayar, belum ada juga kok. Kita coba refresh lagi ya, semua sudah dibayar. Nanti saja ini tutorialnya. Harusnya sudah ada nih yang sudah dibayar. Nah, ini apakah ini kelemahannya? Mungkin nanti bisa, kalau emang developernya bisa melihat, bisa diperbaiki atau gimana gitu, karena ini belum ada ini hasilnya. Ini ada menu di pojok kanan atas, itu produk-produknya dari developer. Oke, sekarang kita lihat laporannya. Hari ini ada terima 50.000 dari Apip Balai penerimaan piutang. Nah, pemasukannya 5.000, pemasukan 20.000. Nah, ini kalau saya lihat, jadi ini laporannya masih sendiri-sendiri antara utang piutang dan pemasukan dan penerimaan, tapi belum ada laporan rekapan berapa total penerimaan. Harusnya kan penerimaan itu totalnya adalah utangnya 50.000, pemasukan dari penjualan 20.000, harusnya 70.000. Harusnya ada laporan di sini untuk secara keseluruhan. Dan nanti harusnya ada saldonya nih. Kita dapat terima 50.000, utangnya bayar kita waktu minjemin tanggal 28 50.000. Saldonya 0, habis. Nah, di sini ada pemasukan 20.000, pengeluaran 5.000. Harusnya ada rekapan dana, itu dana kasnya 15.000. Oke. Berarti satu kelemahannya di sini masih laporannya sendiri-sendiri, tapi tidak ada laporan secara rekapan, atau yang biasanya di laporan keuangan tuh di neracanya nggak ada neracanya, atau nggak ada laporan buku kasnya. Nah, oke, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita ini sudah dibayar juga belum keluar. Harusnya di sini harusnya ada ini belum dibayarnya berapa, siapa yang sudah dibayar, siapa yang belum dibayar yang mana. Ini kayaknya kalau yang masih ada saldonya atau yang dibayar sebagian mungkin keluar di sini kali. Kita coba lagi ya, tambah utang. Kita balik lagi semua Apip Balai. Nah, ini kita beri pinjaman 50.000. Nah, misalkan kita pinjamkan juga waktu itu tanggal 16, misalkan 16 April. Oke. Catatan seperti tadi, tidak wajib misalkan pinjaman apa gitu. Pinjaman uang, utang pinjaman, utang uang. Oke, kita simpan. Nah, di sini pinjamannya. Nah, kita misalkan terima pembayaran hari ini. Misalkan tadi 50.000, kita terimanya dia nyicil bayar 30.000. Misalkan. Di sini ya. Maaf, 30.000. Nah, ini keterangannya. Misalkan cicilan pinjaman, kita coba simpan. Oke, Apip utang Anda 20.000, kita ngasih 100.000, baru bayar 80.000. Nah, ini daftarnya, listnya. Kita kembali. Nah, di sini yang sudah dibayar. Nah, di sini nih sudah bayar, ini saya juga belum tahu ini. Kita lihat tutorial, misalkan mulai tur, tambah pelanggan dulu lalu menambah utang piutang. Enggak, kita udah ada pelanggannya. Nah,
itu untuk menambah pelanggan langsung ke buku, dia langsung bisa nyari ke buku kontak Anda. Nah, oke, sekarang misalkan satu lagi kita coba tes untuk transaksi. Nah, di transaksi ini kelemahannya itu di sini tidak ada untuk utang piutang seperti misalkan tadi pilih kategori, misalkan pengeluaran, kita penjualan. Nah, ini pemasukan, ini pemasukan uang, berarti ini penjualan cash. Nah, untuk penjualan misalkan bonus paket data, misalkan penjualan paket data. Nah, paket data misalkan si tadi Pak Apip itu beli pulsa, beli paket data. Nah, paket data ini tidak ngelink ke buku utang piutang Pak Apip. Ini dianggap adalah pemasukan pengeluaran. Ini berarti asumsinya adalah untuk penjualan dan pembelian secara cash. Ini penjualan dan pembelian secara cash. Nah, untuk penjualan pembelian secara kredit itu berarti tidak bisa dimasukkan di situ. Nah, asumsi saya ya, karena ini kita review bareng-bareng aja. Nah, ini yang belum dibayar 20.000. Nah, ini penjualan secara kredit pun bisa dibilang di sini nggak bisa karena nggak ada kategorinya penjualan apa gitu, sehingga nanti Apip de Bali ini 50.000 ini kita harus menambah keterangan saja. Harusnya kan ketika tambah utang itu kan ada apakah penjualan atau kita klik mod di Apipnya. Nah, tambah ini adanya cuma beri pinjaman dan terima pinjaman, terima pembayaran, tapi nggak ada penjualan. Nah, buku warungnya ini berarti terpisah, dianggap nggak ada penjualan secara kredit. Kalaupun ada secara kredit ya cuman di yang tadi ini, di catatan ini doang harus diuraikan, tapi tidak bisa secara per kategori dengan penjualan transaksi di sini. Misalkan transaksi tambah transaksi. Nah, ini penerimaan, ini penjualan. Nah, itu penjualan itu nggak bisa secara kredit, ataupun misalkan diakui pengeluaran pun nggak bisa. Misalkan ini pengeluaran bayar listrik, beli pulsa. Nah, ini sewa. Nah, ini kategorinya pengeluaran sewa, untuk pengeluaran beli pulsa, untuk bayar listrik, untuk keluarga. Nah, di sini ada kategori juga pemasukan yang tadi. Nah, ini yang dijual apa aja: bonus, paket data, token listrik, internet, rokok, kopi, PDAM. Anda bisa tinggal bayar, masukkan di sini. Nah, kelemahannya berarti di sini adalah untuk buku warung ini harusnya kan untuk pencatatan utang dan piutang penjualan agar bisa diingat gitu, ada customer atau pelanggan datang untuk berbelanja tapi secara hutang. Tapi di sini tidak disediakan, karena harusnya kalau di sini ada penjualan, telah penjualan misalkan rokok. Nah, ini harusnya ketika diisi itu harusnya kalau memang itu bisa mencatat utangnya pelanggan, harusnya nanti akan menambah di sini. Di sini harusnya keluar di utang ini. Di utang harusnya keluar di sini, tapi di sini nggak ada pengeluaran, tidak ngelim. Itu misalkan penjualan ini, kita misalkan penjualan, oh ini pelunasan utang, maaf, ini penjualannya nih 30.000. Ini cicilan ini kita klik dulu yang sebelah kanan pemasukan pengeluaran.
Nah, ini penjualan 20.000 ini dianggapnya penjualan sembako adalah secara cash. Nah, ini nggak bisa ngelink ke utang piutang. Harusnya kalau yang namanya buku warung itu memang untuk mencatat utang pelanggan ketika penjualan ini. Ketika penjualan ada opsi untuk apakah ini penjualannya secara kredit atau secara tunai. Kalau secara kredit harusnya ada pilihan di sini, misalkan penjualan kredit. Nanti begitu diklik penjualan kredit maka akan menambah utang piutang di sini. Utangnya pelanggan ada di sini. Nanti setelah utang pelanggan di sini ada, misalkan nanti di sini ada pembelian sembako 20.000 gitu. Nah, nanti ketika pembayaran tinggal klik di utang piutang ini pembayaran sembako. Nah, tapi di sini nggak ngelink sehingga mau nggak mau di sini harus dicatat lagi. Kalau memang penjualannya adalah secara hutang, yang tadi 20.000 ini adalah penjualannya secara hutang, misalkan berarti karena nggak ngelink, misalkan ini secara hutang penjualan sembako ke Apip. Nah, secara kredit atau utang, cara utang. Oke, simpan transaksi. Nah, 20.000 ini nggak ada di sini, nggak masuk menambah 20.000. 20.000 yang di Apip ini adalah yang 50.000 baru dibayar 30.000. Sehingga kalau memang mau menambah utang tadi sembako harus ditambahin di sini 20.000. Misalkan 20.000 utang sembako. Simpan. Jadi harus 2 kali entry-nya ketika penjualan untuk mencatat penjualannya. Ketika di sini utang piutang ini untuk mencatat utangnya. Jadi utang Apip di Bali 40.000, yaitu terdiri dari 20.000 adalah pinjaman tunai yang sudah dicicil 30.000 ditambah 20.000 sembako, utang sembako. Ini bisa kita baca. Oke, mungkin itu nanti masih perlu di develop lagi oleh pengembangnya ini, developernya, untuk agar bisa. Pertama adalah masalah laporan secara rekapan. Di sini pelaporannya masih pemasukan dan pengeluaran dan utang dan piutang. Ini belum secara keseluruhan sehingga totalnya utang piutang itu berapa. Kalau di sini kan utang piutangnya itu masih saldonya 80.000, 50.000, 30.000. Nah, ini saldonya masih 80.000, total 80.000, utangnya 20.000. Misalkan jangka waktu dari tanggal 1, kita buat tanggal 1. Nah, inilah tanggal utang. Nah, itu utangnya 120.000, piutangnya udah dibayarnya 80.000, sehingga masih ada 40.000 yang harus ditagih, yaitu 20.000 sembako dan 20.000 cicilan utang piutangnya. Tapi yang sudah diterima adalah sebesar 80.000 ini tidak terekap. Harusnya kan 80.000 penerimaan ditambah pemasukan 40.000, harusnya ada uang kas nanti 120.000. Nah, pengeluaran totalnya berapa nanti jadilah saldo kas. Oke, itu aja untuk sementara yang bisa saya review. Mungkin masih ada kekurangan atau apa, ini masih kita coba review aja. Mungkin kalau emang developernya juga bisa melihat ini apakah bisa diperbaiki atau untuk
developernya bisa menjelaskan tentang apa yang tadi kita review tentang laporan dan tidak nyambungnya antara pemasukan pengeluaran dengan di daftar utang piutang. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.